Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, para pendidik yang berbahagia, kita telah sampai pada Syawal, bulan kebahagiaan dan juga bulan kesedihan. Bahagia karena kita telah melaksanakan ibadah Ramadan dengan segala aspeknya, dan sedih karena kita berpisah ya dengan bulan yang mulia tersebut. Pada kali ini kita akan membahas peran lembaga dalam membina generasi saleh. Inti dari tema ini adalah fungsi individu, fungsi seorang pendidik di dalam lembaga pendidikan manapun ya, dalam berpartisipasi, mengambil bagian untuk mendidik anak-anak menjadi anak soleh soleha, dan anak-anak tersebut merupakan generasi penerus kita. Ini adalah tugas yang berat. Kalau tanpa niat yang benar, yang ikhlas karena Allah, dan cara juga yang benar, maka hal ini menjadi beban ya, yang seakan-akan beban tersebut susah kita pikul walaupun bersama, kecuali dengan pertolongan Allah dan cara yang benar. Dan bekal yang paling bagus adalah dari Quran dan Sunnah, di mana Allah menciptakan kita, Rasulullah mengajarkan kita ya dari Rabbnya melalui beliau, yaitu hadis ini sering kita baca ya. Kita akan bertolak dari dalil-dalil. Di antaranya, seorang pendidik harus memahami ya bahwa di Islam, dalam Islam itu semua amalan ibadahnya akan dihisab, akan diberi pahala ya, begitu. Jadi dia semangat, apalagi mendidik anak-anak muda, anak-anak kecil ya, di mana seorang ulama besar ya, Syekh Abdul Razak pernah membawakan cerita, ada seorang sarjana ya, dia bisa mengajar ya, bisa menjadi dosen, tetapi dia pilih mengajar TK atau sekolah dasar. Kenapa? Jawabannya sangat menyejukkan hati. Karena dia ingin mengambil bagian anak ini nanti membaca Al-Fatihah, membaca Quran. Dan setiap mereka membaca Quran, membaca Al-Fatihah dan lain-lain, dia dapat bagian pahalanya. Coba lihat ya, seorang ibu guru yang mulia ini ya, jauh berpikirnya, bukan sekedar dunia, bukan sekedar sampai anak ini menjadi profesor atau jadi orang yang bermanfaat, tapi sampai akhirat. Ini berpikir yang jernih, yang bagus. Rasulullah selalu mengajak kita berpikir dunia dan akhirat. Dunia karena kita berada di sini di dunia, akhirat tujuan kita nanti yaitu jannah, ridha Allah, begitu. Nah, sudah wajib bagi kita para pendidik untuk selalu mengedepankan ya hal-hal seperti ini. Ya. Di mana motivasi kita adalah bagaimana kita mengambil bagian di generasi soleh ini, kita ada bagian bekal. Walaupun mungkin surat Al-Fatihah, surat pendek, adab mereka, tauhid mereka, akhlak mereka dan lain-lain. Ya. Karena kita tidak akan hidup selamanya. Dan bekal kita untuk di akhirat juga dipertanyakan. Tidak ada satupun ya yang confident, artinya yakin sekali, oh bekal saya sudah cukup ya, jadi saya siap nih mati, bekal saya sudah cukup. Karena kita nggak pernah dikasih tahu mana amalan kita yang diterima, mana yang ditolak ya, makbulun au mardudun. Dan juga kita tidak tahu apakah mati kita husnul khatimah atau su'ul khatimah ya, begitu. Maka mari ya, para ibu-ibu yang sangat saya muliakan, didik anak kita, generasi kita menjadi generasi saleh. Dan ini memang tidak mudah ya, tidak mudah. Karena apa? Khuffatul jannah bil makarih. Karena memang yang namanya jannah, ridha Allah, dikelilingi oleh hal-hal yang kita benci. Bangun pagi
ya, menyiapkan makan untuk suami, menyiapkan makan untuk anak, berangkat sekolah, berangkat kerja, lalu sampai di sekolahan harus berhadapan dengan anak-anak ya yang banyak dengan watak yang berbeda-beda. Ini suatu cobaan ya, tapi pahalanya yang kita ingat. Ya, kalau lihat problemnya kita akan mundur teratur. Apalagi mungkin mukafaah, ya gajinya kecil, fasilitas juga kurang. Tapi inilah ya yang Islam ajarkan, semangat. Ya, semangat dalam mendidik generasi ya, kita yang akan datang ya. Karena itu adalah bekal. Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata ibnul Adam inqata 'amalu illa min thalathin." Jika anak Adam atau manusia wafat, ya tidak ada, ya, terputuslah semua amal. Recording in progress. Ya. Semua amal kita terputus. Tadi itu, ya bangun pagi itu amal, ya mengajar itu amal, dan terputus semua. Ya, kecuali apa? Illa min thalathat. Ya, thalathin, kecuali 3, yaitu apa? Shadaqatin jariyah. Ya, ini hadis umum sering kita dengar. Sedekah jariah kita. Ya, di lembaga ini adakah sedekah jariah kita? Untuk generasi nanti, generasi soleh ini adakah soleh soleha, adakah sedekah jariah kita? Ya. Wa ilmin yuntafa'u bih, dan ilmu yang bermanfaat. Nah, apakah kita di lembaga pendidikan ini telah ada ilmu kita yang bermanfaat untuk generasi kita ini? Ya, generasi soleh. Apa sumbangan kita? Ya, selalu ibda binafsik, tanya diri kita sendiri. Begitu. Tidak perlu melihat orang lain. Tidak perlu menilai, sibuk evaluasi orang lain. Sibuk mendeteksi kegiatan orang lain tapi melupakan dirinya sendiri. Ya. Awaladin saleh yad'ulah. Ya. Ya, alhamdulillah jika punya anak, ya, atau anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Inilah bekal-bekal yang telah dibatasi oleh ya Allah melalui Rasulnya. Ya. Seperti agama lain, bekalnya ada yang menanam mobilnya, rumahnya, dan sekarang mereka cerdas, ya bayar pemimpin agamanya, lalu membayar rumah, lalu makanya dibakar dan lain-lain. Ini agama-agama yang beda dengan kita. Kita bekalnya bukan materi lagi. Ya, setelah kita wafat, ibu-ibu, bapak yang saya muliakan, ya adalah ini 3. Ini amalan-amalan kita terputus. Ini hadis riwayat At-Tirmidzi. Jadi seorang pendidik ya hendaklah mendidik generasi dengan ilmu yang bermanfaat. Ya, dari hadis tadi kita ambil bahwa ada satu hal yang patut kita camkan sebagai pendidik, yaitu mendidik anak didik kita dengan ilmu yang bermanfaat, dengan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Ilmu bermanfaat baik ilmu dunia, apalagi ilmu akhirat. Begitu, ibu-ibu, ya. Kalau ini kita camkan, ya, walaupun sedikit yang kita kasih kepada anak didik kita, apalagi TK, KB, ya, mereka tidak bisa sebagaimana pencernaan waktu bayi, susu dulu, ya, baru makanan yang lembut selama 4 bulan atau 5 bulan atau 6 bulan, ya, nggak langsung mereka makan ketoprak, ya, baru lahir. Ya, nah seperti pendidikan juga begitu. TK, ya, mereka perlahan-lahan, tapi ilmunya bermanfaat yang kita kenalkan kepada mereka. Ya, dan berdasarkan Quran dan Sunnah. Ilmu dunianya sesuai, ya, yang mereka perlukan pada saat itu. Ya, ya, ilmu dunianya bagaimana membersihkan diri, cuci tangan dan lain-lain. Ya, pendidik mendapatkan manfaat yang besar kelak di akhirat. Ya, waktu kita proses mengajar anak didik kita yang begitu lugu, ya, begitu muda usianya, kita selalu tanamkan begitu kesal kita, ya Allah, berilah pahala aku dalam mendidik anak ini. Ini anak, bukan anaknya lagi, ya,
Begitu. 3, pendidik harus mempunyai orientasi dunia dan akhirat. Ya, orientasinya dunia. Ya, anak didiknya mungkin ya biarkan dia bercita-cita. Jangan kecewakan. Karena cita-cita gratis. Ya, menempuhnya mungkin bayar. Kalau anaknya dalam permainan, saya ingin jadi presiden, Bu Guru. Ya, insya Allah, amin. Doakan saja. Saya ingin jadi profesor, saya ingin jadi pilot yang soleh, solehah, silahkan. Ya, amin. Jangan dikecewakan, jangan dibully. Ya, jangan dilihat, jangan diledek. Orang tua kamu makan aja susah, mau jadi pilot lagi. Emang pendidikan? Enggak usah, mereka bukan urusan mereka itu. Ya, semangatkan. Ya, insya Allah. Kalau jadi presiden yang soleh ya, begitu. Kalau jadi orang kaya yang soleh solehah ya, begitu. Nah, inilah pendidikan. Ya, itu awal pertama. Kedua, pendidik bertugas menjaga fitrah anak dan menumbuh kembangkannya. Nah ini, ya pendidik harus ingat, anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Sehingga dia harus menjaga fitrah itu. Dan menumbuh kembangkannya, mengisi fitrah itu ya dengan ilmu. Ya, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Ya, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Dan nanti kita jelaskan fitrah itu. Ya, fa abawahu yuhawidanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang menyebabkan anak menjadi Yahudi. Ya, au yunasiranihi au yumajisani, atau menjadi Nasrani, atau menjadi Majusi, penyembah api. Anak kita lahir bukan kosong seperti kertas kosong, tidak. Anak kita lahir dalam keadaan bertauhid, mengenal Allah. Ya, ada dasarnya Quran ya. Nah, begitu. Ini tauhid ini kita jaga, ya, dan kita isi dengan ilmu. Ya, fitrah di sini hanif, cenderung kepada kebenaran, cenderung kepada tauhid, cenderung kepada menyembah Allah. Nah, orang tuanya yang merusak ini, ayah ibunya atau gurunya. Ayah ibu ngirim ke sekolahan yang menjadikan dia ateis, jadilah ateis. Ayah ibu mengirim ya anaknya ke sekolahan yang tidak menghormati Quran dan Sunnah sama sekali, ya jadilah anak-anak seperti itu. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Alhamdulillah ibu-ibu berada di lembaga-lembaga yang mengedepankan nilai-nilai agama, yang dimana agama tersebut adalah pegangan. Dunia ini akan hancur dan sebentar saja kehancurannya itu. Ya, yang menyelamatkan dunia ini bukan ekonomi yang mengkilap ya, bukan persenjataan, bukan teknologi, tapi agama, din. Ya, din. Gitu. Dan kita harus yakin itu. Kalau para guru tidak yakin, ya anak-anak juga ragu. Apa benar ya? Apa benar akhirat itu ada? Ya, begitu. Anak itu bertanya, ya, Allah itu siapa? Nah, kita harus siapkan jawabannya. Allah itu di mana? Rahman 'alal arsy istawa. Rahman ya istawa 'alal arsy. Tunjuk begini. Ini sunnah. Ya, begitu. Nah, dari hadis yang kedua, pendidik harus memahami bahwa anak didiknya adalah makhluk Allah Ta'ala yang suci sesuai fitrah. Nah, ini paham nih. Ya, beda dengan agama lain. Begitu lahir dia udah membawa dosa turunan. Kasihan sekali. Anak bayi lahir nyusuk aja belum benar. Nyusuk saja punya ada ilmunya, ada spesialisnya itu. Kalau yang punya anak paham itu. Tidak sembarangan nyusui anak. Ya. Ada caranya. Ya, begitu. Nah, ini makhluk Allah ya, Ta'ala yang suci dan fitrah. Suci, tidak ada dosa. Ya. Kasihan sekali kalau mereka baru lahir langsung dibebani dosa, dosa turunan, ya, dosa Adam. Ini pelajaran yang salah. Ya. Dan fitrah, mengenal Allah sesuai tauhid, ya. Begitu. Kedua, pendidik hendaknya memahami nilai fitrah, tauhid dan fitrah Islam. Lalu memberi ilmu yang sesuai fitrah ini.
Semua aspek ajaran pelajaran kita sisipi itu. Begitu ya. Ini penting dalam bermain, ingat nak, ya, bermain, ya. Ingat kalau habis maghrib jangan keluar. Nah, masukkan itu. Anak-anak kecil perlu nasihat seperti itu. Tidak harus hafal hadis. Seorang guru dia cukup makna hadis. Yang penting sahih hadis itu. Karena keluar pada maghrib, setelah maghrib banyak syaitan. Nanti kamu keganggu pikiran kamu, hati kamu, begitu. Ya, tidak boleh marah yang keterlaluan, karena marah itu ya jalan yang disenangi syaitan, karena marah itu seperti membara. La taghdab walakal jannah, itu hadis-hadis itu kan sudah mulai diperkenalkan di anak-anak TK. Alhamdulillah ya, jangan kamu marah, bagimu surga nanti. Dan ini bekal-bekal yang sangat bagus ya, itu membawa kepada tauhid dan ajaran Islam. 3, pendidik mempunyai peran sebagai wakil dari orang tua yang berkeinginan anak didiknya tetap dalam fitrah. Ingat, mungkin orang tua nggak ngomong seperti ini, ya hadis yang ngomong seperti ini. Ya, tadi itu hadis orang tua nitipin, tolong ya ibu guru, bapak guru, anak saya dalam keadaan fitrah, tolong dididik secara fitrah, ya tauhid. Tidak, jarang ya wali murid seperti ini. Tapi kitanya sebagai pendidik menaruh anaknya, ya kita tahu ini anak orang ditaruh di lembaga kami, berarti separuh waktunya dengan ayah ibunya dengan kami, apalagi yang pondok hampir seluruh waktunya. Maka amanah ini harus terjaga karena dia mewakili. Ya jangan sampai fa'abawahu ya yuhawidani, jangan sampai dia mewakili bapak-bapak ibu-ibunya menjadikan anak ini Yahudi, Nasrani, Majusi dan lain-lain, atau sesat secara global. Ya begitu. Hati-hati di sini. Ya pendidik hendaknya ya, dia tahu itu, dia wakil. Nilai fitrah itu dijaga. Ya, gitu. Karena wakil. Ya, kita wakil. Kita mendidik anak orang, ya, anak kaum muslimin dan muslimat itu sebagai wakil, maka kita ajarkan yang benar. Kalau tidak, kita dosa juga nanti, ya. Amanah ini diembannya dengan ikhlas dan profesional. Ikhlas dan profesional. Ikhlas karena Allah, mengharap wajah Allah, mengharap pahala setiap langkah kita menuju lembaga, ya, sekolah kita. Dan profesional, tingkatkan terus skill untuk generasi ini. Jangan takut belajar, jangan lengah belajar. Ya, begitu. Wasta'in billah wala tajaz. Minta tolong pada Allah dan jangan malas. Belajar terus, ya, bagaimana perkembangan anak, bagaimana menangani anak yang berkelainan. Ini adalah hal-hal yang sangat bermanfaat untuk generasi soleh. Ya. Keempat, dari hadis yang kedua, tanggung jawab yang berat ini akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Ta'ala. Ya, kita ingat bahwa segala usaha kita akan mendapat pahala. Ya, kalau dunia mungkin sekedarnya gaji, bonus dan lain-lain itu, perkenalan dengan teman, fasilitas, ya, networking, sehingga rezeki dipermudah dengan adanya jual beli, ya, muamalah yang halal, itu dunia. Tapi akhiratnya adalah pahala yang besar yang Allah janjikan. Ya. Poin ketiga, masalah ketiga adalah memulai pendidik anak dengan disiplin. Ya, insya Allah kita mengejar waktunya nanti kalau sudah jika waktunya ini silahkan dikasih tahu saya. Memulai pendidikan anak dengan disiplin. Islam agama yang penuh disiplin. Ada orang masuk Islam gara-gara memang disiplin. Disiplin waktu sholat. Ya, disiplin saum. Semua penuh disiplin. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, Muru auladakum bis salah. Perintahkanlah anak-anakmu untuk sholat. Ini adalah disiplin pertama. Ya. Wahum abna'us sab'i sinin. Ketika berusia 7 tahun. Coba ingat-ingat ke belakang. 7 tahun kita ngapain waktu dulu? Apakah ibu orang tua kita telah melaksanakan hadis ini? Ada yang iya, ada yang tidak. Alhamdulillah.
yang iya, semoga ibu-ibu kita, bapak kita mendapat pahala di sisi Allah, dan yang telah meninggal diampunkan dosa-dosanya. Kalau tidak, ya kita mohon maaf ya. Ya Allah, ampunkan dosa ayah ibuku yang pada saat saya 7 tahun tidak pernah nyuruh sholat. Bahkan setelah saya balik tidak pernah nyuruh sholat. Bahkan setelah dewasa punya anak tidak pernah nyuruh sholat. Ya kita maafkan, kita sholat, kita ajarkan kalau mereka tidak sholat dan tidak tahu. Dengan cara yang baik. Ya, perintahkanlah anak-anakmu untuk sholat. Ini disiplin pertama. Sholat itu penuh disiplin. Azan, ya ada disiplin sebelum azan, disiplin mendengar azan, dan lain-lain. Ini pelajaran seumur hidup. Ya, pelajaran seumur hidup. Ya, begitu. Dan perintahkanlah anak-anakmu untuk sholat ketika berusia 7 tahun. Wahum abna'u sab'i sinin. 7 tahun tuh. Ya kalau kita sekarang pendidikan modern, ya berdasarkan usia yaitu 7 tahun SD kelas 1 ya begitu. Coba lihat. Kelas 1 begitu mereka masuk sekolah sudah tahu disiplin sholat. Oh dia harus sholat. Maka lembaga-lembaga ibu guru mengingatkan ini terus. Agar fitrah anak ini terjaga. Coba ya nak, ingat habis pulang sekolah nanti sholat dulu. Sholat apa? Zuhur. Ya begitu. Tadi siapa yang sholat subuh? Sama ayahnya di masjid. Sama abinya di masjid. Atau mungkin di rumah karena sakit. Atau hujan. Begitu. Biasakan dialog. Nggak harus guru agama ini. Guru matematik. Guru biologi. Atau selalu tanya sholat. Karena ini adalah komitmen seorang hamba kepada Rabb-nya. Karena ini adalah penting, maka ada konsekuensi dari Rasulullah SAW, dari Allah melalui Rasulullah. Fadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asar. Dan pukullah jika enggan melakukan sholat bila telah berusia 10 tahun. 10 tahun itu kelas ya 7, 8, 9, 10, kelas 4. Ini Islam. Jangan takut memukul anak dalam rangka menegakkan disiplin. Pukulannya dijelaskan oleh ulama, yaitu yang pukulan mendidik, bukan pukulan emosi, bukan yang membahayakan fisiknya, bukan di bagian-bagian yang dilarang, ya begitu. Nah ini jangan ditinggalkan ini, walaupun pemerintah mungkin mengaturnya, sesuaikan dengan pemerintah, mungkin sekedar ditepuk, nak salat ya, karena kadang-kala ada anak yang sedang asyik. Ya, anak ini baik, tapi karena sedang asik dengan sesuatu, dia lupa. Maka ditegur dengan pukulan gini boleh. Nak, salat dong. Kan tadi Abi sudah ngomong, salat ya nak. Ibu juga gitu. Salat ya dengan kata-kata yang lembut. Salat nak, udah waktunya nih. Dengan kata-kata yang keras, tinggikan dikit. Salat nak, gitu. Baru, salat, ayo berangkat. Begitu. Ya, karena dengan sentuhan fisik, anak kaget. Oh ini serius nih. Ibunya serius. Dan anak 10 tahun sudah berpikir. Sudah mulai berpikir. Mumaiz. Mumaiz itu bisa membedakan marah, senang. Ya, suka, tidak suka, benar, salah. Sudah mulai paham. Jadi gak apa-apa dipukul. Yang berdasarkan hadis ini. Dan hadis benar. Ya, ini wahyu dari Allah melalui Rasulnya. Ya, begitu. Dan anak jika 10 tahun, hadis tersebut dilanjutkan dengan wa fariqu bainahum fil madaji', ya. Dan pisahkanlah tidur mereka ketika mereka 10 tahun. Di sini Islam menaruh pendidikan yang penting. Ya, setelah tauhid, fitrah tadi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setelah itu muru auladakum bis-shalah. Ya, perintah salat. Setelah itu ya edukasi akhlak. Ya. Wa farriqu bainahum fil madaji'i. Pisahkan mereka setelah 10 tahun dalam tidurnya. Ini adalah akhlak pendidikan di dalam rumah. Nah, di luar rumah ya atau di sekolah kita, kalau sudah 10 tahun ya, ingat kelas 4 itu lihat permainannya dibatasi dengan lawan jenisnya, ya. Kalau bisa perkumpulannya dibatasi. Ini Islam agar mereka tahu oh ini lawan jenis.
Ya tidak boleh sembarangan. Kalau 7 tahun 10 tahun di bawah masih boleh. Karena apa? Kalau di dalam rumah itu kan dengan saudaranya, ya kakak adik, itu aja disuruh pisahkan dalam tidur agar tidak terjadi. Islam itu prevention, mencegah. Ya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Sebelum terjadi apa-apa antara anak kita, ya dicegah dengan pisahkan tidurnya. Tidak boleh nyampur laki perempuan walaupun adik kakak. Ya, ini adalah pendidikan yang mulia dari Allah SWT melalui Rasulnya. Nah, ini disiplin. Ya, dari hadis yang ketiga ini, satu, memperkenalkan disiplin waktu dengan mengerjakan sholat. Ya, tadi sudah dibahas disiplin. Kedua, sholat adalah bukti tauhid seorang anak dalam rangka menjaga dan menumbuh kembangkan fitrah penciptaan dirinya. Sholat itu dalam rangka menjaga fitrah bahwa dia diciptakan oleh Allah untuk ibadah dan Allah, dia kenal Allah. Lalu apa komitmennya? Sholat. Ya, karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bentuk ibadah yang paling konkret kepada Rabb, ya, penciptanya adalah sholat dengan ruku, sujud. Nah, sebagai pendidik hendaknya kita lebih cinta, ya, menunjukkan kecintaan sholat, ibadah, ya, kepada anak-anak kita, kepada anak-anak didik kita. Apalagi ingin mencetak generasi solehah begitu. Pendidik memberi tahapan dalam pembelajaran disiplin, ya, anak dengan perintah yang lembut, tegas, lalu dengan pukulan yang mendidik, sekedar pengingat bahwa perintah salat adalah sangat penting. Ya, tadi saya sudah bahas itu. Ya, ini kesimpulan hadis yang saya buat, ya, fawaid. 4, meninggalkan salat untuk anak umur 10 tahun itu dihukum dengan pukulan. Ya, pukulan. Artinya jika anak sudah balik, ya, ini umur baru mumaiz, 10 tahun itu mumaiz. Mumaiz dia bisa membedakan baik benar, ya, suka dan tidak suka. Kalau anak sudah balik apalagi sudah dewasa, apalagi sudah tua. Ya, hukum itu bertingkat-tingkat konsekuensinya. Ya, bahkan sampai orang dewasa yang tidak sholat bisa dikafirkan dalam hadis. Ya, ini bukan bahasan kita. Yang jelas anak kita 7 tahun sudah mulai, ya, 10 tahun mulai tegas dengan pukulan yang ringan, pukulan yang mendidik. Balik sudah wajib, tidak ada kata tidak. Nah, ini adalah fitrah. Dan lembaga-lembaga yang memahami ini menjaga itu di sekolahannya. Ya, begitu. Ya, wadribu malayahu abna asr, dan pukullah jika mereka enggan melakukan salat bila telah berusia 10 tahun. Ya. Pendidik hendaknya melengkapi anak-anak didiknya dengan ilmu yang sahih dan benar berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dalam masalah salat atau lainnya. 1, masalah tauhid penting, harus berdasarkan Quran dan Sunnah. 2, masalah salat, ya, karena inilah bekal ibu-ibu, ya, nanti masuk jannah. Ya, ilmu yang bermanfaat yang dibawakan oleh ibu, walaupun ibu ngajar pelajaran lain, tapi ingatkan anak-anak sholat itu sudah. Karena kadang-kala anak berkesan dari guru yang dia cintai, yang dia senangi. Mungkin dia kurang senang sama guru agamanya, tapi guru matematik dia senang karena baik, ya, atau guru lainnya begitu. Jadi manfaatkan kedekatan ibu dengan anak-anak untuk kebaikan generasi kita ini. Ya. 6. Pada saat usia 10 tahun lebih, pendidik, ya, mulai perkenalkan disiplin hubungan antara lain jenis, ya, kita udah bahas itu karena itu penting, ya. Wa farriqu bainahum fil madaji, serta pisahkan, ya, tempat tidur di antara mereka. Ini penting sekali. Ya, poin yang lain adalah tanggung jawab seorang pendidik. Setelah kita memahami keadaan anak kita, ya, bagaimana kita bertanggung jawab? Ya, Rasulullah bersabda, hadis muttafaq alaih, Bukhari Muslim, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban tentang yang kalian pimpin. Ibu guru, bapak guru, yayasan dan lain itu mempunyai beban tanggung jawab, ya, karena pemimpin. Bu guru memimpin di sekolahan, di kelas dan lain-lain. Ya,
Tanggung jawab pendidik akan ditanya oleh Allah. Wa kullukum mas'ulun. Ini hadis. Ya, akan ditanya itu. Disiplin waktu, disiplin pelajaran, ilmiah enggak pelajarannya, ya mengandung kebaikan atau tidak, manfaat untuk anaknya begitu. Pendidik yang baik bertanggung jawab secara profesional dan selalu meningkatkan ilmunya untuk diri, keluarga, anak didiknya, serta umat Islam seluruhnya. Jadilah kita pendidik-pendidik yang profesional, bermanfaat, selalu mencari ilmu. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Ya, sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya, ya. Boleh Quran, boleh ilmu syar'i yang bermanfaat juga boleh. Ya, dan mengajarkannya. Jika kesempatan orang ngajar seperti ibu-ibu, ya itu sebaik-baik orang. Ya, sebaik-baik manusia. Begitu. Pendidik harus sadar diri bahwa dia adalah seorang yang diambil ilmunya, dicontoh perilakunya, dan diikuti pedomannya oleh anak didiknya. Nah ini sadar diri. Ya penting nih buat saya pribadi, buat ibu-ibu yang mulia, dan juga ikhwan-ikhwan para guru, bahwa kita ini ya dicontoh. Diambil ilmunya satu, dicontoh perilakunya. Dan diikuti pedoman yang ngomong apa saja didengar itu, ya, walaupun mungkin tidak berdasar. Nah, makanya hati-hati dalam bab ini, ya. Dan juga yang kelima, sikap yang wajib melekat untuk para pendidik adalah bertakwa dan bersikap adil. Wajib bagi pendidik untuk bertakwa dan bersikap adil. Bertakwa itu takut pada Allah. Dan adil itu tidak membeda-bedakan, tidak rasialis, ya, tidak rasis begitu. Apa? Ya, hadis Imam Bukhari menyatakan, "Fattakullah wa'adilu baina auladikum." Ini ada seorang memberi, yang satu diberi, yang satu tidak anaknya. Ini anak kandung. Ya, lalu ya pokok Rasulullah bersabda, "Bertakwalah kalian semua kepada Allah dan berbuatlah adil pada anakmu." Anak didik kita adalah anak kita. Kita berbuat adil. Ya, pendidik misalnya orang yang takut pada Allah. Satu, berbuat adil tidak akan terjadi jika dia tidak takut pada Allah. Ya, anak orang kaya ya dimanja. Ya, anak orang punya posisi dimanja. Anak-anak yang mungkin miskin, papa, ya dihina, dibully. Nah ini nggak boleh ada pada seorang pendidik. Jika ada, dia bertaubat, istighfar. Jika dia telah berbuat sesuatu seperti itu kepada suatu anak, dia mohon maaf kepada anak itu. Karena ini akan membuat jadi dendam. Kok guruku jahat sekali, dulu aku dicemooh, dibully. Ya? Hati-hati ibu-ibu, bapak-bapak. Dia akan berhadapan nanti di hadapan Allah. Kita akan berhadapan di hadapan Allah, mempertanggungjawabkan apa yang kita buat di dunia ini. Ya. Walaupun mungkin anak kita ini ya mungkin ayahnya, ibunya sangat antipati dengan pendidikan, dengan lembaga, dengan diri kita, bahkan memusuhi diri kita, anaknya tidak boleh kita jadikan korban ya untuk balas dendam. Tidak, anak-anak bapak-bapak, orang tua. Kita profesional. Kita bisa membedakan, loh ini anaknya tidak salah, bapaknya mungkin, ya ibunya mungkin. Ya, tapi anaknya kita hadapi dengan profesional, didik begitu, adil begitu. Dan yang terakhir ya, mudah-mudahan bermanfaat ya, ceramah saya ini, dan mungkin akan kita bahas jika diperlukan nanti karena waktunya sempit, yaitu generasi soleh adalah solusi robbani. Generasi soleh adalah solusi robbani. Allah telah memberi problematika penyelesaian, problem solving di muka bumi ini dengan generasi yang soleh. Dan ini adalah cara Allah memperbaiki. Allah telah menurunkan generasi yang soleh. Khairan nas qarni tsumma alladzina yalunahum tsumma alladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah zamanku, kata Rasulullah, yaitu zaman Rasul dan sahabat. Setelah itu 100 tahun, zaman tabi'in. Setelah itu 100 tahun, tabi'ut tabi'in, 300 tahun. Ini hadis. Maka untuk kembali dunia ini baik, harus kembali kepada zaman itu. Artinya generasi itu, generasi soleh yang memahami Rasul dan sahabatnya,
yang memahami para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ini kita dekatkan mereka walaupun jauh 1400 tahun yang lalu masalahnya. Tapi kan kitabnya ada, Al-Quran ada, hadis-hadis ada. Ulama menjelaskan dengan gamblang seperti yang kita baca sekarang ini. Ini dari Quran, ya 1400 tahun yang lalu, dari hadis. Ya tidak perlu muluk-muluk, ya tidak perlu teori-teori ya dalam mendidik anak. Cukup Quran dan Sunnah ya, sekedar pendapat-pendapat boleh untuk menguatkan pendapat ahli pendidikan gitu. Ya ini adalah solusi robani. Ya, wa walidi salih yad'ulah, dan anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Anak soleh di mana saja itu bermanfaat. Di dunianya bermanfaat, di akhiratnya apalagi. Kenapa? Di akhirat dia akan mendoakan. Ya, ini penting mendidik generasi anak soleh, sangat-sangat penting. Baik, 2 menit saya akan tutup. 1. Anak soleh, generasi soleh memberi manfaat dunia dan akhirat. 2. Para pendidik akan melihat para anak didiknya yang profesional dan soleh-solehah, yang akan menjadi tiang penopang keluarga, masyarakat, dan bangsa. Insinyur, beda insinyur yang fajir, yang jahat dengan insinyur yang soleh. Dia tidak akan mengurangi semen atau lain-lain. Ya, jalanan aman kita karena dia takut pada Allah, bukan takut pada bosnya, bukan takut pada pengawas. Ya, kalau bangun jalanan aman. Dokter dia juga takut pada Allah. Ini sangat penting sekali ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. 3. Di akhirat ya, seraya anak didik yang soleh ini akan berdoa untuk para pendidiknya agar Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa mereka dan memasukkannya ke jannah. Ya, doa-doa anak didik kita sampai ke kita karena kita telah mengajarkan dia berdoa. Ya, mansana sunnatan hasanatan. Ya, hadisnya. Karena ibu-ibu mengajarkan anak-anak saya, anak-anak yang lain berdoa di TK-TK, di SD, ya, dan lain-lain. Ya, ibu-ibu dapat, saya pun bahagia didoakan anak saya. Ya, begitu. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, terutama untuk diri kita, diri saya, dan kita semua sebagai pendidik yang komitmen di dalam didik, dan jangan pernah lengah karena syaitan mengintai anak-anak kita seperti elang, ya, burung elang mengincar kelinci, anak-anak kelinci yang lengah, tidak terkontrol. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.